Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam Gema Paulus edisi 23 Oktober 2025 bersama saya Romo Stefano FM. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh sukacita. Pada hari ini Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan itu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam merenungkan Injil hari ini, saya teringat akan beberapa teman katekumen yang mempunyai pengalaman iman yang menarik. Mereka di usianya yang tidak kecil lagi memutuskan untuk menjadi seorang Katolik. Dan dalam keputusan itu mereka harus menerima beberapa konsekuensi. Termasuk diantaranya adalah penolakan dari keluarganya karena memilih menjadi Katolik. Saya juga teringat akan satu buku yang sangat menarik berjudul Rome Sweet Home, tulisan Scott Hahn. Dulunya dia adalah seorang pendeta Protestan, kemudian bertobat dan menjadi seorang Katolik. Dalam sejarah panggilannya menjadi Katolik, dia mengalami banyak penolakan, termasuk dari istrinya sendiri dan dari keluarga besarnya. Tapi kemudian istrinya juga masuk Katolik, walaupun mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Injil Lukas pada hari ini adalah perikop yang kuat dan seringkali menantang. Yesus berbicara tentang tujuan kedatangannya yang tidak selalu membawa kedamaian, melainkan juga pertentangan. Dia mengatakan tentang api dan pembaptisan. Api di sini seringkali ditafsirkan sebagai Roh Kudus yang memurnikan, menghidupkan semangat dan menyebarkan kasih karunia Allah, menyebarkan sukacita Allah. Api ini memulai proses pemurnian dan penghakiman. Ini adalah semangat yang harus menyala dalam hati setiap orang yang percaya. Baptisan merujuk pada penderitaan dan kematian yang harus dijalani oleh Yesus sendiri. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa penderitaan dan beban yang harus ia tanggung menunjuk pada kedalaman komitmennya untuk melakukan kehendak Bapa demi keselamatan kita. Pertanyaan kecil untuk kita adalah, apakah kita bersedia memikul salib kita dan menghadapi kesulitan demi mengikuti Yesus, atau menerima Dia, atau menerima Dia secara lebih jelas melalui gereja Katolik. Dia mengatakan bahwa Dia bukan hanya membawa damai, tetapi juga pertentangan. Saudara-saudari, ini cukup jelas bahwa seperti yang dialami Scott Hahn atau teman-teman kita yang katekumen,
penerimaan terhadap Kristus juga membawa dalam tanda kutip pedang dalam hidup ini, membawa pemisahan bagi kita yang menerima Kristus dan mereka yang menolak Dia. Tentu saja pertentangan ini timbul bukan karena Yesus ingin memecah belah, tetapi karena pilihan yang harus dibuat oleh setiap orang terhadap dirinya, terhadap kabar sukacita yang Dia berikan. Keputusan untuk mengikuti Kristus seringkali bertentangan dengan nilai-nilai duniawi dan bahkan tradisi yang telah lama diterima oleh keluarga. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, mengikuti Kristus menuntut komitmen yang tidak bisa dinegosiasikan. Kesetiaan kepadanya mungkin sekali akan bertentangan dengan orang-orang yang kita kasihi, seperti keluarga. Yang kedua, kita dipanggil untuk mempunyai loyalitas yang total. Kalau kita telah menerima Kristus, kita menerima Dia secara total, tidak setengah-setengah. Dan yang terakhir, kita diajak untuk menjadi orang yang berani untuk memegang Kristus saja, dan walaupun harus menanggung salib dan pertentangan, kita memegang kokoh Kristus itu untuk menjadi bagian dari hidup kita sepenuhnya. Kita sadar bahwa komitmen, kesiapsiagaan, kesetiaan, dan keberanian ini tidak mudah. Maka marilah kita mohon Roh Kudus untuk menguatkan kita. Marilah kita mohon kekuatan dari Bapa supaya kita berani. Kita juga mohonkan Yesus Kristus sendiri agar Ia tinggal dalam hati kita, agar kita seperti Dia teguh dan berani menanggung penderitaan salib karena kebenaran yang Dia pegang dalam hidupnya. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, terima kasih atas api kebenaran dan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Kuatkanlah hati kami untuk berani memilih Engkau di atas segalanya, bahkan ketika pilihan itu membawa kami pada pertentangan dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang kami cintai. Biarlah api Roh Kudus-Mu terus menyala dalam diri kami dan mampukan kami untuk setia memikul salib kami sampai kami menyelesaikan perlombaan iman kami. Kami mohonkan ini ya Bapa, melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.